Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Andriani dengan NIM 2618013. Di sini saya akan membahas mata kuliah forecasting atau peramalan dengan pokok pembahasan peramalan tim series menggunakan model ARIMA. Berikut penjelasannya. Apa itu forecasting? Forecasting adalah suatu kegiatan meramalkan atau memprediksi tentang suatu hal yang akan terjadi di masa mendatang berdasarkan data historis dan memproyeksi ke masa mendatang dengan model matematis. Nah, untuk data historisnya itu sendiri, waktu sebelumnya itu idealnya adalah 10 tahun. Tujuannya agar dapat mengatur strategi terhadap suatu pencapaian dan meminimalkan kesalahan yang terjadi. Nah, forecasting ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di sini saya akan mencontohkan di bidang ekonomi, misalnya untuk penanaman modal, perencanaan produksi, perencanaan penjualan, dan perencanaan tenaga kerja. Serta dalam bidang pendidikan, kita bisa meramalkan jumlah siswa maupun mahasiswa yang akan mendaftar. Dalam bidang sosial, bisa memprediksi tren kasus COVID-19, memprediksi tingkat pengangguran, memprediksi tingkat kesejahteraan penduduk, serta memprediksi fenomena alam. Metode peramalan terdiri dari dua, yakni kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif sendiri, yakni peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Metode kuantitatif terdiri dari tim series dan kausal. Sedangkan kualitatif digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode peramalan ini bersifat subjektif atau intuitif karena didasarkan pada informasi kualitatif. Dalam video ini, saya akan mencontohkan mengenai peramalan metode tim series dengan model Bok-Jenkins atau ARIMA. Nah, untuk pengertian tim series sendiri adalah metode peramalan dengan menggunakan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu atau analisis tim series. Tim series sendiri sebenarnya ada model Smothing, model Bok-Jenkins yang akan saya contohkan atau ARIMA, serta model proyeksi tren dengan regresi. Untuk peramalan model ARIMA memiliki konsep dasar. Nah, ARIMA ini memiliki konsep yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam pembuatan peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Namun untuk peramalan jangka panjang, ketepatan peramalannya kurang baik. Untuk tahapan model ARIMA, yang pertama kita bisa plot data terlebih dahulu, kemudian identifikasi model, serta estimasi, kemudian ada diagnostis checking. Nah, setelah itu kita bisa langsung meramalkan atau mengforecasting data tersebut. Di sini saya memiliki data dari PT Adi Satria Abadi mengenai permintaan sarung tangan golf pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Nah, berdasarkan data tersebut dilakukan peramalan menggunakan metode ARIMA. Nah, di sini saya akan meramalkan 10 periode berikutnya. Langsung simak aja peramalan menggunakan aplikasi Minitab. Oke, kita masuk ke aplikasi Minitab. Nah, di sini saya menggunakan Minitab versi 19 karena saya sudah membukanya di sini. Nah, untuk langkah yang pertama kita memasukkan data yang diketahui. Nah, dari data tersebut diketahui dari bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2016. Di sini saya tuliskan di periode. Nah, di sini saya dinamakan periode. Kemudian data yang diketahui kita masukkan di C2. Kemudian untuk melakukan peramalan dari data ini,
alangkah baiknya kita mengidentifikasi data terlebih dahulu. Caranya, kita bisa klik Start, kemudian Tim Series Plot. Tim Series Plotnya kita pilih yang simpan. Kita klik OK. Kemudian seriesnya kita pilih yang C2. Untuk tim scale-nya kita pilih yang kalender aja ya. Di sini karena data yang diketahui dari Januari 2015, maka kita pilih yang month and year saja. Di sini diketahui dari bulan Januari, datanya kita tulis semuanya 1, kemudian year-nya dari tahun 2015, maka kita tuliskan di year-nya dituliskan 2015. Kita klik OK, kemudian OK lagi. Selanjutnya kita tunggu hasilnya. Nah, dari hasil tim series plot ini, identifikasi data ini, di sini grafiknya terlihat naik, kemudian naik lagi, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah, dari grafik ini tidak terlihat data pola musiman ya, karena tidak ada titik yang naik dan turun yang jaraknya sama. Jadi, dari data ini kita bisa mengetahui peramalan menggunakan model ARIMA. Nah, untuk melakukan peramalan, selain kita mengidentifikasi data terlebih dahulu, kita bisa mengecek ke stasioneritas data. Caranya kita bisa klik Start, kemudian Control Chart, kemudian kita pilih ini. Selanjutnya kita pilih yang ini juga. Kemudian di sini kita masukkan C2. Kita select. Kemudian subgroup size-nya kita pilih di sini saya tuliskan satu saja. Kemudian kita klik OK. Nah, apabila suatu data stasioneritas terhadap ragam, untuk rounded value-nya itu harus 1. Akan tetapi di sini diketahui rounded value-nya masih 3. Bagaimana agar rounded value-nya 1? Langkahnya kita bisa klik Start, kemudian Tim Series, Control Chart seperti tadi. Kemudian kita pilih ini. Akan tapi di sini kita optionnya pilih yang di sini Store Transform Data in C3. Kita klik OK. Nah, kita OK kembali. Nah, di sini masih rounded value-nya masih 3. Karena kenapa? Karena di sini tadi miliknya C2. Nah, ininya kita namakan trans 1 terlebih dahulu. Nah, caranya biar rounded value-nya 1, kita sama seperti tadi caranya. Klik Start, Control Chart, kemudian nah, di sini optionnya kita pilih yang trans 1. Ya, pilih yang trans 1. Kita klik OK. Di sini juga trans 1. Bukan C2 lagi ya. Kita klik OK. Nah, di sini rounded value-nya sudah 1. Jadi, sudah stasioneritas terhadap ragam. Kemudian, setelah kita mengecek ke stasioneritas terhadap ragam, langkah selanjutnya kita melakukan stasioneritas terhadap rata-rata.
bagaimana untuk mengecek kestasionaritas terhadap rata-rata? Nah, kita bisa melakukan dengan melakukan plot di ACF dan PACF. Langkahnya kita klik start, kemudian tim series, kita pilih yang auto correlation. Nah, untuk seriesnya kita pilih yang trans 1, kemudian kita centang store ACF, store T statistik, dan store Lee Jum box ya. Kita centang. Di sini terserah kita bisa menamakannya atau kita bisa kosongkan. Nah, di sini saya kosongkan ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah diketahui plot ACF. Nah, kemudian kita melakukan plot PACF. Langkahnya kita klik start, kemudian tim series, kemudian kita pilih yang partial auto correlation. Nah, di sini kita klik yang trans 1. Kemudian kita centang yang store PACF, kemudian store T statistik, kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah dapatkan plot ACF dan PACF. Karena dari kedua plot ACF dan PACF ini tidak ada leg yang memotong lebih dari 3, maka dapat dikatakan data ini ya sudah stasioner. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa memilih model yang baik digunakan dalam peramalan ini. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan estimasi model. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 variasi model distribusi yang akan saya coba, yaitu 011, kemudian 110, dan 111. Kemudian dari ketiga variasi model distribusi ini, kita akan membandingkan atau kita akan memilih dari salah satu model yang terbaik. Nah, model yang terbaik yaitu memiliki nilai error yang paling kecil. Bagaimana caranya? Nah, langkahnya yang pertama kita klik start, kemudian tim series, kemudian A5, kemudian kita masukkan seriesnya C2 untuk model variasi yang pertama. Kita memiliki model 110. Di sini autoregresifnya saya isi dengan 1, diferensinya 1, kemudian moving average-nya 0. Nah, untuk forecast-nya di sini saya tidak akan mengisikan terlebih dahulu karena saya akan membandingkan dari ketiga model ini dan akan dipilih model yang terbaik dari ketiga model ini. Nah, kita langsung klik OK. Nah, kemudian kita akan melihat terlebih dahulu dari kedua model terlebih dahulu. Sama caranya seperti tadi, tim series, kemudian pilih A5, kemudian select-nya di sini seriesnya kita pilih C2. Nah, untuk autoregresifnya kita isi 0, kemudian difference-nya 1 dan moving average-nya 1. Ya, model variasi 011. Kemudian kita klik OK. Kita memiliki satu variasi lagi. Sama caranya, kita klik start, kemudian tim series, terus A5. Nah, sama di sini sama. Untuk autoregresifnya 1, kemudian difference-nya 1 dan moving average-nya 1. Oke, kita klik langsung ya. Oke. Nah,
Di sini akan kita bandingkan terlebih dahulu dari ketiga model ini dengan melihat nilai p-value apakah sudah signifikan terhadap alfa. Nah, dalam model ARIMA ini dikatakan signifikan atau dapat digunakan jika p-value-nya lebih kecil dari alfa. Akan tetapi jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka model ARIMA tersebut tidak dapat digunakan. Nah, dari ketiga variasi model ini, yang ternyata yang bisa digunakan yaitu model variasi yang 110 dan 001 karena p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Akan tetapi di sini untuk nilai errornya memiliki tingkat yang terkecil yaitu pada model variasi 011. Di sini terlihat 6929. Akan tetapi di sini yang model 110 ini lebih besar daripada yang 011. Jadi model ARIMA ini yang untuk melakukan peramalan terhadap produk sarung tangan golf di PT Adi Satria Abadi berdasarkan nilai error tersebut tadi yang lebih kecil yang 011, kita gunakan model ARIMA yang 011 dengan error sebesar 6929153. Nah, setelah itu kita bisa langsung melakukan forecasting. Caranya kita bisa klik start, terus tim series, kita pilih yang ARIMA, kita klik ARIMA, kemudian seriesnya C2, kemudian tadi auto regresifnya 011. Nah, untuk forecastnya di sini saya akan meramalkan 10 periode selanjutnya. Jadi leadnya saya isi dengan 10. Kemudian forecastnya saya akan saya isi di C10. Terserah sih kalian mau ditulis di mana, cuma saya di sini akan taruh di C10. Kemudian kita klik OK. Kemudian OK. Nah, ketemu deh hasilnya forecasting 10 periode berikutnya. Nah, jadi ini ya hasil forecast untuk meramalkan sarung tangan golf di PT Adi Satria Abadi 10 periode mendatang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.